Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan belajar tentang gejala sosial. Biasanya materi ini ada di kelas 10. Nah, pertama kita akan mulai dengan sesuatu yang sangat dekat dengan kita, yaitu teknologi. Menurut kamu, kehadiran teknologi dapat menyebabkan apa saja sih? Teknologi itu banyak ya, ada televisi, ada peralatan yang ada di rumah, ataupun handphone yang sudah kalian pakai. Nah, pertanyaannya, apakah itu menyebabkan inovasi atau malah kriminalitas? Oke, perhatikan cerita berikut ya teman-teman semuanya. Jadi cerita ini akan berhubungan dengan bagaimana teknologi itu berkembang dan pemakaiannya di dalam masyarakat. Jadi berbicara teknologi yang semakin berkembang banyak digunakan oleh masyarakat. Namun, pernahkah kamu mendengar bahwa begitu maraknya cybercrime atau kejahatan digital yang semakin berkembang juga? Nah, misalnya salah satu akun kenegaraan yang terkontaminasi oleh hacker, atau yang paling sederhana deh tentang kasus bullying. Kalian pernah dengar dong pastinya. Dan setelah itu, tahukah kamu bahwa teknologi itu tidak bisa loh dipisahkan dengan kehidupan manusia? Maka dari itu teman-teman, pertanyaannya adalah, lalu mengapa ada teknologi yang bisa menimbulkan dampak positif juga bisa dapat menimbulkan dampak negatif di dalam masyarakat? Nah, oke, kita simak bersama ya. Hal tersebut terjadi karena penggunaan terhadap teknologinya. Jadi, teknologi ini tergantung oleh manusianya. Jika manusianya bisa melaksanakan atau bisa menggunakan teknologi itu dengan bijak, maka dampaknya akan menjadi positif. Namun, jika penggunanya itu sering menyalahgunakan teknologi, misalnya nih main game yang berlebihan ataupun untuk digunakan sebagai judi online atau segala macam, maka dampak negatifnya akan lebih banyak di kehidupan masyarakat. Maka dari itu teman-teman semuanya, teknologi ini sebagai sarana untuk berkomunikasi sebenarnya dan bentuk berkembang. Namun yaitu ada lagi dampak negatif yang terjadi ketika si pengguna tidak bijak, bahkan berlebihan di dalam penggunaan teknologi ini. Lalu teman-teman, kemudian emang apa sih hubungannya antara teknologi dengan gejala sosial ya? Nah, mari kita bahas bersama. Jadi, teknologi itu merupakan bagian dari gejala sosial. Kenapa? Karena gejala sosial itu merupakan segala peristiwa yang ada di dalam masyarakat. Maka dari itu, ketika berada di dalam masyarakat, kita pasti akan mengalami banyak peristiwa. Nah, peristiwa yang menimbulkan peristiwa lainnya, baik itu dampaknya positif atau negatif, maka itu disebut dengan gejala sosial. Tapi tidak bisa kita pungkiri nih, semakin kesini banyak gejala sosial yang negatif. Itu sebenarnya kembali lagi terhadap masyarakatnya. Seperti itu masyarakat bertindak ya. Jadi gejala sosial itu adalah segala peristiwa yang ada di dalam masyarakat. Salah satu contohnya adalah teknologi tadi. Seperti itu teman-teman. Nah, lalu kemudian apa saja sih faktor penyebab gejala sosial? Oke, kita akan bahas satu-satu ya. Sebenarnya gejala sosial ini banyak sekali faktor penyebabnya. Lalu saya coba untuk merangkum menjadi 3 saja. Yang pertama, gejala sosial yang akibat pengaruh heterogenitas. Yang kedua, gejala sosial akibat penyimpangan sosial. Dan yang ketiga, gejala sosial akibat dari pengaruh perubahan sosial. Nah, apa sih penjelasannya? Mari kita bahas satu-satu. Yang pertama, perubahan sosial akibat dari pengaruh dari heterogenitas. Nah, teman-teman, kalian tidak asing lagi kan, di Indonesia itu punya beragam kebudayaan, punya juga beragam agama, punya juga beragam bahasa, kesenian, teknologi, dan segala macamnya.
Karena apa? Heterogenitas itu sebenarnya ditandai adanya perbedaan di dalam masyarakat, baik perbedaan secara vertikal ataupun horizontal. Nah, vertikal itu biasanya dikenal dengan stratifikasi, sedangkan horizontal dikenal dengan diferensiasi. Apa sih stratifikasi sosial? Nah, stratifikasi sosial, teman-teman, itu merupakan penggolongan masyarakat secara vertikal, biasanya menyebabkan kelas-kelas sosial secara hierarki. Seperti itu, maka ada kelas atas, kelas menengah, dan kelas bawah. Nah, sedangkan diferensiasi itu adalah penggolongan masyarakat yang sejajar. Jadi tidak ada penggolongan yang secara bertingkat seperti itu. Contohnya bahasa, agama, jadi semuanya sama rata. Seperti itu teman-teman. Kenapa ada kelas sosial? Karena memang itu adalah hakikat di dalam masyarakat. Kita tidak bisa memungkiri itu. Masyarakat itu bisa terdapat kelas-kelas sosial tergantung dengan kekuasaan, kehormatan, bahkan prestis yang mereka anggap sebagai suatu kebanggaan. Seperti itu teman-teman semuanya. Lalu yang kedua, gejala sosial akibat penyimpangan sosial. Nah, mungkin teman-teman semua tidak asing lagi ya dengan penyimpangan sosial ini. Ya, penyimpangan sosial ini berarti adalah sebuah gejala sosial yang akibatnya karena adanya pelanggaran peraturan yang dilanggar atau norma ya yang ada di dalam masyarakat. Salah satu contohnya adalah minum-minuman keras, lalu kemudian ada kenakalan remaja seperti tawuran, ada juga kasus bullying ya, ada pacaran bebas, bahkan ada seks bebas. Nah, seperti itu dan banyak lagi penyimpangan sosial, walaupun penyimpangan sosial ini sebenarnya ada dua ya, ada penyimpangan primer dan ada penyimpangan sekunder. Penyimpangan primer itu penyimpangan yang masih bisa dimaklumi oleh masyarakat. Contohnya ada seseorang remaja yang menyebabkan keramaian di suatu desa lalu kemudian ditegur selesai seperti itu. Nah, itu salah satu contohnya. Kalau penyimpangan yang sekunder itu penyimpangan yang sudah tidak bisa diampuni lagi oleh masyarakat. Seperti itu, teman-teman. Lalu yang selanjutnya ada gejala sosial akibat pengaruh perubahan sosial. Nah, perubahan sosial ini terjadi akibat adanya dinamika di dalam masyarakat ya. Jadi perubahan sosial ini bisa terjadi pada perilaku, nilai, norma yang menjadi pedoman di dalam masyarakat. Oleh karena itu, munculnya gejala sosial di dalam masyarakat ini banyak sekali akibat dari adanya perubahan sosial. Contohnya saja teknologi yang tadi setelah kita bahas. Jadi teknologi itu sebenarnya dapat menimbulkan gejala sosial berupa penemuan baru seperti itu. Namun tidak banyak juga, maksudnya tidak sedikit juga ya bahwa gejala sosial akibat perubahan sosial ini banyak menyebabkan negatif. Contohnya hedonisme, culture shock, culture lack, konsumerisme, industrialisasi, dan dekadensi moral. Seperti itu teman-teman. Nah, begitulah teman-teman sedikit ulasan tentang gejala sosial. Untuk memperdalamnya sekarang giliran kamu ya. Yang pertama, carilah berita terbaru ya yang berhubungan dengan masyarakat apapun itu. Kemudian kamu analisis mengapa hal tersebut termasuk di dalam gejala sosial. Dan kemudian kalian analisis kembali apa faktor penyebabnya dan dampaknya seperti apa. Oke? Dan jangan lupa silakan berdiskusi dengan kelompoknya. Dan untuk pelajaran buah hida sendiri silakan ditulis di buku masing-masing sebagai portofolio kalian. Terima kasih, good job semuanya. Selamat belajar. Mohon maaf jika banyak salah-salah kata ataupun sesuatu yang tidak mengenakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar guys.